Iya, terima kasih doa-doanya dan terima kasih yang sudah komen-komen di Instagram aku. Dan aku senang banget ngelihat responnya, ternyata kalian se-happy itu ngelihat fotonya adik nakal. Masya Allah, kayak kan kita abis posting itu kita langsung simpen HP ya Puy, kita makan, kita siap-siap gitu ya. Terus tiba-tiba udah 3.000 komen dan sekarang udah 9.000. Dan komennya alhamdulillah banyak yang mendoakan sih, ya, maksudnya kalian support banget, love. iya. Itu juga yang kadang-kadang kita kan mungkin 1 tahun kemarin nggak pernah posting apa-apa tentang adik Naka karena mau konsentrasi untuk membesarkan ya. Iya. Mau konsentrasi untuk membesarkan, terus takutnya ada sesuatu yang ibaratnya mengganjal di hatinya ibu, kan bisa apa namanya, baby blues. Itu yang sebenarnya kita jaga kemarin, biar ya udahlah kita konsentrasi dulu. Cuman kalau sekarang kan mungkin dia secara psikis juga udah lebih matang, dan hari ini kan ditandai dengan dia usia 27 tahun, jadi semoga merupakan usia yang membawa indah untuk semakin dewasa lagi, sehingga mungkin bisa menghandle ketika bersosial media, kan pasti ada risikonya juga. Iya, Tapi tadi itu alhamdulillah nggak ada sama sekali, semua berdoa yang baik-baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak teman-teman untuk supportnya. Iya, keren banget sih kalian. Oh, jelas beda banget. Beda banget. Yang pertama, dia masih bisa terlihat santai. Itu biasa untuk tampil menggunakan topeng, persona yang berbeda ketika berhadapan dengan orang baru, orang banyak maupun yang dia sudah kenal gitu. Kenapa? Ya karena tugas dia kan menghibur. Masa dia patah hati terus kemudian nangis lagu bahagia terus ya sedih gitu kan, nggak profesional. Karena terlatihnya seperti itu, maka sebetulnya buat saya ketika Sandra Dewi di awal dia masih bisa tersenyum, artinya dia masih dalam batas toleransi, dia bisa tahan. Ya, yang ini enggak berarti. Ada sebuah peristiwa, event atau trigger yang terjadi di dalam yang membuat dia berbeda dengan yang pertama. Kalau kita ngelihat ada yang candid dari CCTV, kita bisa lihat tuh sebetulnya ya, itu sebetulnya nggak terlalu banyak bisa dilihat. Tapi ada satu hal yang menarik buat saya. Ada satu masa ketika dia lagi nyari-nyari dokumen tuh, gitu ya. Nggak ada yang salah dengan nyari-nyari dokumen, tetapi saat tangannya lagi nyari dokumen, lagi buka dokumennya di tengah gini, wajahnya itu nengok ke arah kiri bawah. Ini sebenarnya tetap nyari gitu. Artinya sebetulnya saat itu dia itu kepalanya nggak ke dokumen yang ini, kepala dia ke tempat lain. Nah, kemudian kalau fakta itu digabungkan dengan bagian akhir, posisi dia Sandra Dewi ketika di luar, posisi tangannya ada yang seperti posisi seperti ini, gitu ya. Banyak orang bilang, oh itu berdoa gitu. Nah, ini perlu diklarifikasi dulu. Sandra Dewi kalau berdoa, posisinya tangannya seperti yang ditampilkan atau interlock. Interlock itu seperti ini. Nah, kalau teman-teman yang Kristen, kebanyakan yang saya tahu gitu ya. Saya nggak tahu statistiknya, tapi kebanyakan saya tahu posisinya interlock. Seperti itu. Cukup jarang tapi ada yang posisinya seperti ini. Nah, kalau Sandra Dewi memang sebelum-sebelumnya ada foto, video ketika dia sedang berdoa di gereja misalnya gitu, dan posisi seperti ini artinya dia memang berdoa. Tapi kalau tidak, kemungkinan besar yang terjadi adalah dia sedang shut off gitu ya, sedang menutup berbagai macam celah input atau trigger dari luar karena dia merasa terganggu. Nunduk itu adalah menghindari paparan visual, tangan kiri ini itu adalah posisi yang defense, nutup dirinya gitu. Nah, itu kita gabungkan yang di dalam dengan kondisi ini. Kenapa dia defense? Artinya sesuatu terjadi di dalam. Ketika dia nyari dokumen tapi kepalanya ke tempat lain mikirnya, bisa jadi dia tahu dia nggak bisa ngasih jawaban untuk pertanyaan atau dokumennya nggak ada. Atau justru dokumennya justru menunjukkan sebaliknya yang menjadi beban buat dia jadinya. Nah, itu ketika dia jalan, dia nyoba tersenyum gitu. Tetapi kalau kita lihat bibirnya itu tegang di sini, itu takut. Menunjukkan bahwa sebetulnya ada hal berat yang tanda petik gitu ya, mengarah pada Sandra Dewi atau suaminya. Yang kalau salah langkah nih berat nih. Itu sudah bikin takut kok gitu ya, dan redek gitu. Apalagi ada sebuah kesalahan yang dilakukan, beda lagi itu. Ketiga DPO ini yang jelas satu orang pelaku sekarang
tidak berada di Indonesia. Kalau yang 2 masih ada di sekitaran Jawa Barat ya. Kemudian yang ketiga ini belum tertangkap karena memang dia adalah anak dari salah satu pejabat ya yang terkait dalam kasus tersebut dan memang merasa apa ya, sebagai orang tua mungkin merasa supaya tidak usah terungkap kasusnya ya. Di sini ada perlindungan dari orang tua yang sangat kuat sekali untuk melindungi anaknya supaya kalau bisa kasus itu ditutup ya. Tapi ternyata kasus ini malah diabadikan lewat film yang lagi viral saat ini sehingga ini juga yang membawa ya dan warga Indonesia untuk menuntut keadilan atas kasus Vina ini ya. Kalau nggak salah kasusnya udah 8 tahun yang lalu ya, 8 tahun dan belum ada kejelasan dari pihak yang berwajib ya. Dan sudah sewajarnya sebenarnya untuk kita ya bangsa Indonesia ini menegak keadilan. Jangan sampai keadilan itu dibungkam ya. Kalau hal seperti ini selalu ditutup-tutupi, bagaimana kasus yang lainnya? Dan ini akan berdampak yang sangat buruk sekali bagi citra ya, bagi citra pemerintahan Indonesia. Yang jelas ketika seseorang ini memiliki jabatan tinggi, otomatis dia akan bisa ya menutup ya, dia akan bisa menutup. Jadi intinya adalah ketika seseorang ini jabatannya tinggi, udah pasti ya akan bisa menutup. Tapi kalau orang itu jabatannya biasa-biasa aja, maka itu tidak akan pernah terjadi yang namanya keadilan. Tapi kita lihat nanti perkembangannya biar diurus ya kepada pihak yang berwajib yang mungkin lebih atas ya. Nanti akan ada justice ya, akan ada keadilan yang akan bicara lewat berbagai macam cara. Pasti akan ketangkap di tahun ini juga, akan ketahuan. Paling lama 6 bulan, paling cepat 3 bulan. Sudah mulai dalam penyelidikan saat ini dan sudah ada ya, sesungguhnya kabar ini pun sudah terdengar oleh pihak keluarga dan juga tersangka. Bahkan juga nanti dalam waktu dekat ini akan ada dari pihak keluarga yang terkait menghubungi orang terkait juga. Terkait kasus ini. Yang jelas bukan keluarga tapi ada dari lewat pengacara ataupun lewat pihak yang berwajib. Yang jelas kalau aku melihat di sini sejak viralnya film ini banyak tekanan-tekanan ya. Artinya semua yang terkait dengan kasus ini semua saling menutupi dan membungkam dan karena memang dibungkam. Ya, emang sengaja untuk dibersihkan. Kalau bisa ditutup gitu. Dibungkam karena ya terkait dengan salah satu itu tadi ya orang petinggi itu tadi ya, salah satunya adalah orang tinggi ya, orang yang memiliki jabatan tinggi sehingga mereka berusaha untuk membungkam kasus ini supaya tidak mencuat dan bagaimana caranya meredam. Jadi ini agak-agak sulit sebenarnya tapi kita lihat nanti hasil kerja dari pihak yang berwajib ya khususnya pusat ya. Mudah-mudahan nanti akan ada titik terang dan akan memberikan keadilan yang seadil-adilnya. Masih sangat hidup, sehat, agak terganggu, cuman agak terganggu dalam pikiran dan juga sering mengalami ketakutan, sering mengalami yang namanya yaitu tadi sering ditampakkan ya oleh sosok Vina ini. Karena itu tadi ketika seseorang meninggal apalagi dibunuh secara sadis, itu dia tidak akan pernah, arwahnya tidak akan pernah tenang sampai dia mendapatkan keadilan. Tiga-tiganya. Tapi yang lebih parah adalah otak dari yang punya rencana ini. Yang jelas ada kaitannya dia pernah dilecehkan ya oleh korban ya. Artinya pernah mengalami yang namanya sakit hati. Entah cintanya ditolak, entah ada perlakuan dari korban ya yang menyakitkan sang pelaku. Sehingga motif inilah yang dijadikan alasan karena sakit hati itu tadi. Jadi terjadilah kasus yang tidak diinginkan ini. Otak pelakunya itu namanya
yang kabur ke Jakarta itu jangan lupa itu anaknya itu. Itu terus aku jawabnya tadi yang jelas ada kaitannya dengan perlakuan korban yang tidak menyenangkan terhadap pelaku. Demi melindungi sang anak ya, namanya juga anak, darah anak kandung dan juga darah yang mengalir di situ, sehingga menurut dia adalah ini sudah sepatutnya bahwa orang tua melindungi anak. Walaupun anak itu salah. Dan anak ini juga sudah mendapatkan hukuman dari ayahnya ya. Tapi ya tetap selama keadilan itu belum terungkap, belum diadili seadil-adilnya, maka itu pun akan menjadi terus tekanan. Bahkan sering juga arwah tersebut juga menghantui beliau. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.